Di sini saya akan ngomong spesifik terkait dengan strategi untuk keuangan kamu secara pribadi. Menurut saya dalam hidup, kita itu butuh strategi ya. Apapun yang kita kerjakan, baiknya kita pikirkan dari sisi strateginya juga. Supaya kita bisa mencapai target yang kita mau. Misalnya kalau kita main catur gitu, lawan orang yang jago. Dia punya strategi nih, dia udah pikirin 10 langkah ke depan gimana, 20 langkah ke depan gimana. Terus dia mau skakmat kita 3 langkah, 5 langkah, 7 langkah. Dia udah pikirin tuh berbagai macam kemungkinannya. Sedangkan kita cuma lihat doang kondisinya kayak gimana, terus kita gerakin tuh bidak caturnya. Kemungkinan besar kita kalah, karena kita nggak ada strategi. Ya dalam apapun dalam hidup, sama juga. Misalnya kalau kita main game. Mobile Legends ya, di sini kalian mungkin ada yang main Mobile Legends 5 lawan 5. Mungkin kita kelihatannya kalau nggak main gamenya, ngerasa itu mah cuma main biasa doang, gampang lah main-main doang. Begitu kita mendalami, kita main, kita tahu, oh ini juga butuh strategi. Siapa yang pakai hero apa, siapa pakai carry, siapa pakai tank, ada berbagai macam peran di dalamnya. Terus mainnya juga beda-beda, ada yang nyerang dari awal cepet, ada yang nunggu sampai terakhir. Gitu. Itu juga ada strateginya. Dan biasanya yang strateginya mateng, dia yang kemungkinan menangnya itu lebih besar ya di dalam permainan. Nah, di dalam hidup juga sama. Di dalam berbagai aspek kehidupan, di dalam bisnis, dalam karir, dan juga dalam keuangan, itu ada strategi yang harus kita pikirkan. Nah, spesifik di dalam keuangan, tujuan kita, ya seperti yang saya selalu tekankan adalah, kita sampai di ujung, di masa pensiun, itu kita udah tenang, nggak perlu kerja lagi dari bulan ke bulan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita mau dari sisi sepanjang hidup kita menuju tua, kita bisa memenuhi semua yang kita memang perlu untuk keluarkan. Misalnya kita mau nikah, mau beli mobil, anak mau disekolahkan, anak mau dinikahkan. Ini kan target-target finansial yang kemungkinan besar semua orang akan ada gitu ya. Kalau misalnya menikah apalagi ya pasti ada anak misalnya. Terus anaknya dibesarkan itu pasti ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Nah, idealnya kita bisa memenuhi semua kebutuhan finansial tersebut. Makanya kita butuh strategi. Nah, di sini saya akan ngomongin dari sisi kerangka berpikirnya. Strategi apa aja yang perlu dipikirkan. Saya nggak akan mendorong satu hal tertentu ke kalian. Misalnya, oh kalian harusnya seperti ini investasinya. Karena setiap orang punya preferensi yang berbeda. Setiap orang punya risk appetite yang berbeda. Profil resikonya berbeda. Ya, cara berpikirnya juga beda-beda. Jadi saya hanya akan ceritakan ke kalian dari sisi kerangka berpikirnya. Yang pertama adalah strategi terkait dengan alokasi keuangan kamu. Nah, kamu maunya seperti apa nih portfolio dari keuangan kamu untuk mencapai tujuan finansial kamu? Ini kebetulan saya baru nonton satu podcast ya dari UK, namanya Diary of a CEO. Dia interview satu bilioner dari Kanada namanya Kevin O'Leary. Dia salah satu orang yang invest di Shark Tank. Mungkin kalian tahu ya, acara yang dimana pebisnis pitch dia punya ide, kemudian dia akan terima offer dari beberapa orang yang ada di dalam, dan kalau misalnya dia terima akan jadi investornya. Nah, orang ini bilang, dia pada saat kecil dia dibesarkan dengan seorang ibu yang punya satu strategi investasi di mana dia punya guideline, panduannya adalah investasi di saham maksimal per saham itu 5% exposure-nya, kemudian per industri itu 20%. Terus setiap bulan dia akan invest terus DCA. Pada saat ibunya meninggal, dia melihat bahwa portfolio keuangannya bertumbuhnya itu sangat bagus sekali. Selama puluhan tahun, tuh kalau nggak salah 30-40 tahun diinvestasi oleh ibunya dengan disiplin, itu sangat bagus sekali. Akhirnya dia mengikuti pendekatan yang sama. Jadi dia maksimal per saham itu 5% dan secara industri maksimumnya 20%. Saya nggak tahu spesifiknya dia investasinya gimana, berapa alokasi ke kriptonya, berapa alokasi ke obligasi dan segala macam, tapi spesifik saham dia ada guideline-nya gitu. Atau misalnya ada juga orang lain seperti Michael Saylor yang dimana 100% semuanya ke Bitcoin. Ya, atau misalnya orang-orang lama zaman dulu yang saya juga kenal, orangnya udah cukup berumur, mereka punya guideline strategi keuangannya adalah kalau misalnya punya uang 80% itu beliin tanah, cari tanah kosong di daerah-daerah. Dan berhasil juga, ada yang naik puluhan kali lipat, naik ratusan kali lipat, ada. Nah, tiap orang tuh punya strateginya masing-masing. Ya, dari apa yang dia pelajari, apa yang dia alami, dan profil resikonya dia, itu setiap orang akan punya pendekatannya masing-masing. Nah, kamu harus tahu nih, kamu punya strategi itu seperti apa. Jadi nanti pada saat menjalankan enak gitu, nggak usah mikirin ulang. Strategi ini menurut saya pikirinnya di awal. Ya mungkin setiap tahun sekali, setelah di awal udah jelas,
setelah itu tinggal diikutin aja. Kenapa? Supaya kita bisa fokus. Karena menurut saya investasi itu seharusnya di samping. Di waktu utama kita ya kita kerja cari uang. Mau kita berkarir, kita berbisnis ataupun kita freelance gitu ya. Di waktu utama pikiran kita itu hanya cari uang di situ gitu. Jadi kita nggak mikirin tentang investasinya. Investasinya di luar waktu kerja supaya tidak mengganggu gitu. Jadi yang pertama ingat ya, kamu harus tahu strategi keuangan kamu itu mau seperti apa. Nah, supaya kamu tahu ya kamu harus banyak baca. Banyak baca buku tentang investasi, banyak dengerin podcast tentang investasi, ya. Kemudian kamu banyak analisa berbagai macam aset dari saham, properti, ataupun kripto, sampai kamu punya pemahaman sendiri dan kamu bikin. Kamu punya portfolio tuh strateginya nanti mau seperti apa. Kemudian yang kedua adalah dari sisi strategi konsisten kamu itu seperti apa. Karena di dalam investasi, ya seperti yang tadi saya ceritakan tentang Kevin O'Leary, itu investasi efeknya tuh berasa kalau kita tahan dalam jangka waktu yang lama. Efek compoundingnya itu berasa banget. 30 tahun, 40 tahun. Dan ini harus konsisten. Setiap bulan konsisten. Setiap tahun kalau bisa alokasinya bertambah terus supaya efeknya tambah besar. Nah, strategi kamu supaya konsisten itu apa? Ini juga kamu harus pikirin. Ya misalnya kalau saya ya strategi saya supaya konsisten, setiap kali ada uang masuk sebelum uangnya dipakai, saya transfer ke rekening terpisah yang dimana itu aksesnya susah hanya untuk investasi, lalu uang sisanya saya pakai untuk bertahan hidup. Udah pokoknya kayak gitu. Itu strategi saya. Mungkin kamu punya pendekatan yang lain, nggak masalah. Terus apa lagi? Misalnya kalau mau beli barang, kamu mesti ada strateginya supaya bisa nahan pembelian impulsif kamu. Kalau saya misalnya mau beli barang yang mahal gitu, misalnya di atas 10 juta, di atas 20 juta gitu ya secara umum, saya akan tahan dulu. Oke, ini saya lihat dulu 1-2 hari, benar-benar butuh nggak? Karena terkadang pada saat kita mau beli, kita ngerasa kita butuh. Padahal itu keputusan tercampur dengan emosi. Keputusannya nggak rasional. Jadi setelah 1 hari, 2 hari, kita lihat benar-benar ini benar-benar butuh atau mau doang. Itu kalau misalnya kita nggak beli bisa nggak? Kalau misalnya kita tunggu 1-2 hari, terkadang pikiran kita tuh lebih rasional. Nah di sini intinya kamu harus pikirkan ya dengan caranya kamu sendiri, gimana caranya supaya kamu konsisten. Supaya setiap bulan itu ada uang yang diinvestasikan. Ya supaya setiap bulan kamu juga bisa menekan pengeluarannya. Supaya yang nggak perlu itu nggak perlu kamu keluarkan. Kemudian strategi yang ketiga adalah terkait gimana caranya kamu naikin pendapatan kamu. Karena kalau misalnya kita investasi, ya kita punya pendapatan misalnya 5 juta, kita bisa investasi 2 juta. Sampai kita tua, kalau kita nggak naikin pendapatan kita, ya cuma 2 juta doang. Efeknya nggak akan berasa. Efeknya itu akan berasa kalau yang kita alokasikan ini juga tambah besar. Ya kita punya biaya pengeluaran tiap bulan idealnya tetap, pendapatannya naik terus. Nah, kamu harus pikirin strateginya. Gimana nih supaya pendapatannya naik? Kalau kita bedah udah jelas banget. Misalnya kalau kamu bekerja ya berarti pikirin gimana supaya gajinya naik. Oke, performanya harus bagus minimal di perusahaan yang sekarang. Bisa dapat bonus kalau perusahaan memang yang tipenya kasih bonus. Atau bisa naik gaji nih. Lebih bagus lagi kalau misalnya performanya bagus, gajinya bisa naik 20%, 30% per tahun. Nah, atau pindah ke perusahaan lain. Jadi kamu pelajarin ilmu yang kamu butuhkan supaya kamu bisa dapat pekerjaan yang bisa kasih gaji lebih tinggi. Atau di luar dari waktu kamu bekerja, kamu cari pendapatan tambahan, misalnya freelance. Ya, misalnya kamu seorang videographer ya cari freelancing di luar. Atau misalnya kamu ngerjain project sendiri yang dijual, misalnya jual e-course atau apapun itu. Intinya di waktu utama kamu pikirin gimana nambah pendapatannya. Di luar waktu utama kamu juga pikirin gimana supaya bisa dijadikan uang. Tapi kamu mesti ada strateginya. Strateginya apa? Dalam hal menambah ilmu. Jadi ini semua bisa terjadi, ya pendapatan bisa naik, itu kan karena ilmu kita nambah. Misalnya, kamu seorang videographer yang tadinya editnya tuh cuma short video. Terus kamu pengen naik level nih, supaya kamu bisa edit yang long video YouTube. Kan berarti kamu harus belajar. Cara edit yang YouTube gimana sih? Kan beda stylenya. Kalau short yang pace-nya cepat gitu. Kalau YouTube kan panjang bisa 10 menit, 20 menit. Misalnya lagi dalam hal penggunaan AI. Gimana sih caranya pakai AI supaya kita pada saat editing itu lebih cepat? Ini kan semuanya ilmu baru. Yang memang kamu harus ada strategi alokasi waktunya nih. Jadi misalnya setiap minggu 1 jam, 2 jam belajarin ilmu baru langsung dipraktekkan. Supaya lama-lama ya kapasitas kamu naik, value yang kamu bisa berikan naik, pendapatan kamu juga ikut naik. Dalam berbisnis juga sama. Kalau kita misalnya mau mulai bisnis atau mau membesarkan bisnis kita supaya pendapatannya naik, kita mesti nambah ilmu kita. Ya ini seperti yang saya jalankan ya, saya kan bikin aplikasi Growin, di mana ini semuanya ada
pelajaran bisnis dari berbagai praktisi yang ngajarin di dalamnya, sudah dikurasi, ada quiz di dalamnya, ada template dokumen siap pakai, bisa konsultasi tertulis. Nah, kalau misalnya kamu pengen upgrade ilmu bisnis, kamu bisa tuh belajar di Growin. Atau misalnya mau cari yang gratis, bisa juga di YouTube cari-cari gitu ya satu persatu. Mungkin memang membutuhkan waktu lebih lama ya karena nggak dikurasi. Bisa juga, tapi intinya ya kamu harus punya strateginya. Ini gimana nih? Oke, bisnis gue pengen naik level, gue pengen mulai bisnis. Berarti gue harus serap ilmunya. Gimana? Tiap minggu rutinin deh. Setiap hari minggu 2 jam belajar. Supaya setelah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ilmunya nambah. Ya kita tahu lebih banyak. Apa ilmu itu? Misalnya kalau dalam berbisnis, oh ada ilmu beriklan. Oh ada ilmu menetapkan kata kunci dari online shop. Oh ada ilmu beriklan di e-commerce. Oh ada ilmu branding. Oh ada ilmu marketing, oh ada ilmu legalitas, ternyata jangan pakai perorangan, pakainya PT supaya pas bagi dividen itu bisa neken dari sisi yang dipotong. Kalau perorangan ternyata setelah 7 tahun lebih besar pajaknya. Ini segala macam yang memang kita akan bisa jalaninya setelah kita punya ilmunya. Gitu. Jadi kamu mesti mikirin nih dari sisi menaikkan pendapatan, strategi kamu apa? Apa yang akan kamu lakukan supaya pendapatan kamu naik? Kemudian yang terakhir adalah dari sisi strategi untuk punya waktu mikirin uang kamu. Nah, mungkin sebagian dari kamu akan merasa aneh gitu. Oh, kok harus ada waktu untuk mikirin uang? Nah, banyak orang yang nggak alokasi waktu untuk mikirin uang. Padahal kalau kita lihat konglomerat yang punya uang puluhan triliun, ratusan triliun, mereka sampai punya tim. Mereka punya family office itu namanya. Jadi mereka set di Singapura ada family office, ada timnya, ex-banker, ex-research analyst, ex-manager investasi, itu kerja buat mereka. Ya kemudian memikirkan gimana nih supaya bisa alokasi portfolionya, diversifikasi supaya aman dan bertumbuh dengan angka yang diekspektasikan oleh owner-nya. Dan dia alokasikan waktu untuk diskusi dengan timnya secara rutin setiap bulan supaya bisa menentukan yang paling bagus buat portfolionya itu seperti apa. Yang konglomerat aja seperti itu. Ya apalagi yang kita secara pribadi. Ya kita harus ada alokasi waktunya. Ya di dalam waktu itu kita pikirin, ini kita akan set portfolionya seperti apa ya secara strategi. Kemudian target kita mau seperti apa. Atau misalnya ada perubahan target, tiba-tiba ada kebutuhan dalam 2 tahun, 3 tahun. Tempat kuliah anak misalnya lebih mahal. Ya ini harus ada waktu yang kita alokasikan. Dan itu kalau bisa rutin. Kalau dari saya setiap minggu udah jelas ya di weekend itu ada waktu 2 jam. Saya itu benar-benar mikirin tentang uangnya saya gimana, asetnya saya gimana. Dan idealnya ini waktu yang benar-benar nggak diganggu sama sekali ya. Kamu benar-benar fokus 100% itu ya mikirin uang kamu. Kamu coret-coret atau kamu research tentang aset-aset gitu ya. Pelajarin, oh kripto gimana sih, oh saham gimana sih, properti gimana sih. Terus kamu bikin pemetaan di tabel Excel gitu. Kamu mau taruhnya seperti apa. Terus kamu lihat dari pengeluaran kamu nih. Gimana nih mau dikurangin, naikin pendapatannya gimana. Ini semuanya butuh waktu. Yang konglomerat aja alokasiin waktunya, apalagi yang kita yang kecil. Kita harus punya habit itu supaya nanti pada saat uang kita sudah banyak, kita terbiasa dengan mengalokasikan waktu untuk mikirin uang kita. Jangan go with the flow aja. Banyak orang yang go with the flow aja, dia nggak mau mikirin tentang uangnya gitu. Alhasil ya nanti sampai di ujung ya nggak akan tercapai gitu kebutuhan finansialnya. Nah jadi kira-kira ini adalah 4 strategi yang menurut saya penting ya. Yang pertama adalah strategi alokasi portfolio kamu seperti apa, kamu harus pikirkan. Yang kedua adalah strategi konsistennya kamu seperti apa untuk setiap bulan. Kemudian yang ketiga adalah strategi naikin pendapatan kamu itu seperti apa. Yang keempat adalah strategi untuk waktunya, untuk kamu mikirin uang kamu itu gimana. Nah, ini saya tekankan lagi ya, kalau kamu di sini cuma catat doang, nggak ada gunanya. Kalau nggak ngerti, dengar ulang, lalu kamu praktekkan di dalam hidup kamu. Langsung. Ya sekarang juga 4 hal ini, 4 strategi ini, kamu coba renungin sekarang, terus kamu langsung implementasi. Oke, di jam segini saya akan coba seperti ini. Oke, untuk menekan pengeluaran saya akan seperti ini. Oke, buat naikin pendapatan seperti ini. Oke, buat naikin ilmu di dalam kepala saya akan seperti ini. Gitu supaya benar-benar terimplementasi di dalam hidup kamu. Karena kalau misalnya ilmu itu cuma didengar doang, nggak diimplementasikan, nggak akan ada yang berubah di dalam hidup kita. Gitu ya. Semoga membantu ya.